Ya baik, selamat siang. Ya, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Gabriel Pumbana. Selama proses konseling ini kamu boleh panggil saya Kak Gabriel. Di sini saya bertugas sebagai konselor selama proses konseling kita. Gimana kabar kamu hari ini? kabar saya hari ini puji Tuhan baik. Baik. Ya. Tadi datang ke tempat ini diantar teman atau naik kendaraan sendiri? Kebetulan dari rumah karena emang ada rencana mau ke daerah sini, jadi bawa motor sendiri juga ke sini. Jadi sekalian singgah ke sini. Iya, sekalian singgah. Tadi di perjalanan kira-kira seperti apa? Apakah ada hal-hal yang membuat kamu bad mood atau seperti apa? Mungkin cuacanya atau mungkin tadi macet atau seperti apa? Kalau dibilang bikin bad mood ya seperti biasa pertama masa panas. Itu Panas. selalu bikin kita maksudnya gak enak kalau misalnya mau jalan, kalau mau keluar apalagi di jam-jam seperti ini kan rawan panas gitu. Jadi itu biasanya kadang-kadang bikin kita bad mood gitu kan. Jadi tadi sempat bad mood tapi tidak mengurangi semangat untuk datang ke tempat ini. Tidak dong, maksud saya kalau sayanya itu bad moodnya pasti jalan aja. Cuma Pasti kalau jalan. misalnya udah tempat nyampe tujuan itu enggak. Karena tadi sempat macet dan mungkin juga karena kan Makassar kota panas. Iya. Gitu, jadi mungkin sempat membuat bad mood di jalan Iya. gitu. Tapi pas sampai ke tempat ini sudah sedikit nyaman. Bukan lebih ke bad mood sih, kalau lebih kayak marah-marah aja gitu di jalan. Tapi maksudnya nggak dibawa sampai ke tempat tujuan gitu. Tapi kan tidak merubah suasana hati. Oh, nggak dong. Oke, boleh perkenalkan nama kamu siapa dan kesibukan sekarang sebagai apa? Nama saya Albert Giovanni Mangangko. Sekarang ini saya kesibukan sebagai seorang mahasiswa di Universitas Hasanuddin Makassar. Berarti saya panggil kamu Albert. Boleh Albert aja boleh. Oke, Albert. Sekarang kesibukan sebagai mahasiswa Ya. di Universitas Hasanuddin. Dengan mengambil jurusan Kalau saya sekarang jurusan bahasa Mandarin dan budaya Tiongkok. bahasa Mandarin. Berarti sekarang semester berapa? Kalau sekarang sebenarnya semester 4. Semester 4. Iya. Boleh tidak ceritakan pengalaman gitu selama mungkin belajar bahasa Mandarin mungkin sampai semester 4 itu kira-kira pelajaran apa yang didapatkan? Kalau Ilmu apa ya? Kalau di Mandarin sendiri kan kebetulan memang kita fokusnya di ngomong. Kita kalau di bahasa Mandarin itu ada 4 hal yang harus difokuskan: membaca, menulis, mendengar, dan mengartikan. Jadi itu hal yang memang pada dasarnya harus kita kuasai. Kalau dari saya sendiri selama semester 4 itu kebetulan memang fokusnya hanya di bagian mendengarkan dan mengartikan, dan itu menjadi kendala saya juga pribadi karena kan memang tidak bisa kalau semisal hanya 2 hal yang harus dikuasai, tapi kemudian harus 4 aspek itu dikuasai agar indikator keberhasilan dalam pencapaian prodi itu bisa berhasil begitu. Berarti itu hal-hal yang pelajari gitu ya, kemudian Iya, 4 hal itu yang harus dipelajari dan dikuasai di prodi kami. Oke, Albert. Sebagai seorang pelajar, apakah juga aktif di kegiatan kemahasiswaan itu atau bagaimana? Boleh cerita? Kebetulan saya bisa dibilang cukup aktif karena sekarang ini kebetulan saya tergabung dalam 3 organisasi di kampus, baik tingkat universitas, fakultas, maupun tingkat prodi. Dan itu sebenarnya tidak menjadi hal pengganggu dalam saya menjalani kuliah. Justru itu menjadi salah satu motivasi saya kenapa bisa masuk di Universitas Hasanuddin untuk mencoba berbagai macam hal gitu. Berarti selain sibuk sebagai seorang mahasiswa, juga aktif di berbagai kegiatan mahasiswa lainnya gitu di organisasi. Dan Seperti itu. walaupun sempat tadi Albert bilang walaupun banyak join di organisasi tetapi tidak yang membuat akademik terganggu. Oke, Albert. Sebelumnya mungkin saya sangat mengapresiasi karena kamu sudah memberanikan diri dan juga menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini. Ya tentunya pilihan kamu itu bukan pilihan yang salah. Kamu tepat untuk berani datang ke tempat ini. Tempat ini nyaman buat kamu dan tentunya perlu saya sampaikan juga semua informasi ataupun hal-hal yang kamu ceritakan kepada saya itu akan saya jaga kerahasiaannya, dan tentunya saya tidak bisa menyebarluaskannya kepada pihak manapun itu karena sebagai calon konselor kami mempunyai kode etik yang harus dijaga, dan salah satunya itu adalah privasi klien. Gitu. Jadi mungkin nanti selama proses konseling kamu tidak perlu takut ataupun ragu-ragu ketika mungkin memberikan jawaban ataupun menyampaikan argumen, kamu diberikan kebebasan untuk menyampaikannya. Dan juga mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu kurang nyaman ataupun kamu belum siap untuk menjawabnya, kamu boleh beritahu saya, dan tentu saya sangat menghargai hal tersebut gitu. Dan juga dalam hal ini tidak ada jawaban salah ataupun benar. Yang saya inginkan kamu itu menjawab sesuai dengan apa yang kamu alami sekarang gitu, apa yang kamu rasakan, dan tentunya nanti bersama-sama kita cari jalan keluar. Kira-kira
hal seperti apa gitu yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk memecahkan masalah ini gitu. Oke Albert, mungkin langsung saja ya, langsung saja ya, kira-kira apa alasan kamu atau dorongan kamu untuk akhirnya memilih untuk datang ke tempat ini gitu, apa motivasi kamu? Kalau motivasi sendiri kebetulan karena memang kan sekarang posisinya lagi banyak pikiran, bukan hanya tentang akademik, banyak pikiran-pikiran lain juga, tapi yang menjadi motivasi terbesar karena memang di masalah akademik sekarang, apalagi semester 4 itu kalau di UNHAS sendiri memang semester yang cukup hektik, banyak hal yang harus diselesaikan. Makanya bisa dibilang saya agak sedikit kelimpungan karena yaitu terlalu banyak beban yang harus kami tanggung di semester ini, dan bagaimana caranya kami menyelesaikan itu, dan terkadang itu yang nggak bisa kami handle, maksudnya penyelesaian masalah itu yang nggak bisa kami handle itu. Makanya mungkin saya datang ke sini untuk istilahnya sharing, semisal mungkin ada jalan keluar dari Kak Gabriel, mungkin itu cukup membantu untuk saya dalam menyelesaikan masalah gitu. Berarti karena sekarang juga sudah semester 4, mungkin tekanan akademik itu semakin terasa gitu ya. Banyak tuntutan-tuntutan mungkin dari tugas-tugas yang kayak kemudian harus dikerjakan secepat mungkin, atau setiap tugas itu mempunyai deadline, sehingga mungkin Albert sedikit merasa kesusahan dan kewalahan di situ gitu. Mungkin sedikit berbeda dengan semester-semester kemarin. Mungkin di semester 4 ini lebih banyak apa ya, goncangan-goncangannya gitu, atau mungkin hal-hal yang membuat sedikit melelahkan gitu karena mungkin banyak tugas-tugas gitu. Berarti itu motivasi kamu untuk datang ke tempat ini dan ingin bersama-sama menceritakan hal itu kepada saya. Nah, selain itu kira-kira ada tidak hal lain yang membuat kamu merasa apa ya, mungkin perlu untuk sharing dengan orang-orang yang tepat? Ini langsung masalahnya aja Kak atau gimana? Mungkin langsung masalahnya, tapi mungkin kalau ada hal-hal lain gitu yang disampaikan bisa langsung masalah. Iya, kalau dari saya sebetulnya ini menjadi permasalahan, bukan dulu mungkin ya. Ini menjadi permasalahan awal dari saya, dan itu saya baru sadari di sekitar semester 2. Karena memang kebetulan jurusan ini bukan jurusan pertama saya, bukan menjadi pilihan pertama saya, dan ini menjadi kendala bagi saya. Dan kemudian dari hal tersebut pada akhirnya membuat saya, maksud saya tidak bisa fokus untuk mendalami mata kuliah ini atau jurusan ini, dan itu akhirnya terbawa sampai sekarang di semester 4. Kenapa bisa terbawa sampai di semester 4? Karena di semester ini, semester bisa dibilang semester pertengahan, baru saya sadari bahwasannya saya kenapa dulu tidak serius untuk jalan dari semester awal, kenapa saya harus tidak move on dari jurusan pertama saya, dan pada akhirnya menimbulkan masalah di semester sekarang. Berarti pilihan jurusan sekarang yang Albert jalan itu bukan pilihan pertama. Iya. Gitu, sehingga di semester 2 atau semester awal sempat apa ya, hilang mungkin rasa percaya diri untuk fokus terhadap mata kuliah tersebut, sehingga terbawa sampai sekarang gitu. Dan mungkin itu salah satu kunci masalah yang Albert rasakan sekarang gitu, karena sedikit menyesal karena kenapa tidak dari dulu memfokuskan diri atau meminati jurusan ini gitu. Dan itu yang menjadi kendala sekarang. Nah, tapi setelah cukup jauh sampai di semester 4, nah kira-kira apakah perasaan tersebut justru semakin parah, atau mungkin perlahan-lahan kamu mulai ubah gitu pola pikir kamu yang awalnya mungkin tidak suka atau tidak nyaman dengan jurusan tersebut? Sebenarnya kalau sekarang itu bukan berpikir lebih parah, cuma lebih kayak bagaimana caranya harus bisa diselesaikan, karena kan sudah dipilih. Kalau kita mau ulang dari awal lagi cukup makan biaya, waktu dan tenaga. Jadi sekarang posisi saya harus tetap menyelesaikan dan harus menikmati itu. Cuma memang yang menjadi kendala adalah tuntutan akademik itu tadi. Karena di awal kan saya tidak fokus untuk belajar bahasa Mandarin, dan ada kami tuntutan di sini sekarang kalau magang kita harus bisa disesuai dengan jurusan kita. Nah, sedangkan passion saya dalam bahasa Mandarin itu agak sangat-sangat kurang, jadi saya tidak pede untuk melakukan itu kan. Makanya kenapa mungkin sekarang masih banyak pergumulan, meskipun sekarang saya terima kalau misalnya saya di jurusan sekarang, cuma mungkin sekarang masih banyak pemikiran-pemikiran dalam diri saya yang membuat saya akhirnya tidak bisa improve dalam jurusan saya sendiri gitu. Sebenarnya Albert sudah sadar dengan hal tersebut gitu, dan mulai membedah diri gitu terkait masalah-masalah yang ada sekarang gitu, dan mungkin karena tuntutan akademik sehingga lebih fokusnya ke situ gitu. Tapi Albert sudah mulai berusaha untuk apa ya, mulai membenahi apa ya, perasaan-perasaan yang dimana mungkin di awal kurang merasa cocok ataupun tidak nyaman di jurusan tersebut gitu. Kalau dari lingkungan sekitar kira-kira seperti apa gitu untuk pertemanan, apakah sadar dengan hal tersebut atau mereka
cuek gitu, atau mungkin Albert hanya berdiam diri tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada teman-teman? Kalau di lingkungan kampus, lingkungan pertemanan kampus ya, kebetulan memang kita saling sportif gitu. Bahkan mungkin saya juga punya pengalaman yang sama dengan teman-teman saya. Banyak dari teman-teman saya juga yang maksudnya tidak terlalu menguasai jurusan kami ini, tapi kemudian kami tidak menyalahkan diri dengan hal tersebut. Justru kami saling support, saling memberikan semangat, dan itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk tetap bertahan, karena saya lihat teman-teman saya di jurusan saya sekarang itu puji Tuhan cukup bisa baik kepada diri kami dan saling sportif, dan itu yang membuat kami saling bonding dan saling mempertahankan satu sama lain. Karena tanpa dukungan teman-teman semua, tanpa mungkin bantuan dari teman-teman, mungkin kami tidak akan kuat untuk bisa bertahan sampai di semester sekarang begitu. Oke, berarti kalau dari segi pertemanan untuk lingkungan sekitar Albert berarti sangat mendukung gitu dan saling mensupport satu sama yang lain gitu. Oke, dan tadi saya sempat dengar Albert bahas mengenai magang gitu ya, dimana agak sedikit kesulitan mencari tempat magang yang dimana harus selaras dengan jurusan Albert. Boleh tidak jelaskan lebih detail terkait hal tersebut? Sebenarnya disclaimer Kak, bukan kesulitan untuk cari tempat magang. Kalau tempat magang di jurusan saya sendiri sebetulnya terbuka sangat luas, bahkan kita yang cari perusahaan. Cuman balik lagi dari poin di awal tadi kan saya bilang bahwasannya saya itu tidak fokuskan diri saya untuk belajar mendalami tentang bahasa Mandarin, dan pada akhirnya membuat bahasa Mandarin saya cukup kurang. Nah, sedangkan perusahaan itu mencari orang-orang yang bisa berbicara bahasa Mandarin secara fluent atau secara lancar. Nah, sedangkan saya posisinya sekarang itu bahasa Mandarin saya kurang. Saya menguasai bahasa itu di bahasa Inggris, bukan di bahasa Mandarin. Dan pada akhirnya itu membuat saya kesulitan untuk mencari, bukan kesulitan sebetulnya Kak, justru saya tidak pede untuk melamar di perusahaan Mandarin, di perusahaan Tiongkok. Karena itu tadi, ketika mungkin saya nanti diterima dan kemudian saya menjalani masa magang saya tapi tidak maksimal, dan itu yang membuat saya nanti pada akhirnya malu dengan diri saya. Sebetulnya ini kan lebih ke kayak overthinking, karena maksud saya tidak berani apply karena pikiran saya kalau misalnya nanti saya diterima dan saya nanti cuma jadi bahan marah-marah dari bos-bos sana atau dari rekan-rekan karyawan di tempat kerja saya, karena saya tidak punya skill bahasa Mandarin yang yang mumpuni. Sedangkan kan kalau bisa dilihat dari background saya jurusan bahasa Mandarin. Kalau misalnya saya mau magang, saya bawa apa kalau bukan bahasa Mandarin? Misal saya kerja di perusahaan Cina. Nah, sekarang saya berusaha untuk cari tempat magang yang bisa dibilang bertolak belakang dengan jurusan saya, tapi kemudian banyak perusahaan yang mengatakan bahwasannya kamu sekarang tidak bisa masuk magang karena kan memang jurusannya tidak sejalan dengan perusahaan kami, tidak sesuai dengan jurusan kami. Meskipun memang di CV saya berikan keterangan banyak skill dan kemampuan yang saya miliki, tapi itu tidak menjadi semacam kayak dorongan juga dari perusahaan untuk bisa menerima diri saya untuk bisa apply magang ke perusahaan mereka. Itu sih lebih kayak overthinking di awal Kak, karena memang di awal tadi di semester awal kan saya tidak fokus untuk memaksimalkan pembelajaran saya. Berarti sebenarnya lapangan kerja untuk magang itu sebenarnya terbuka banyak gitu, banyak perusahaan-perusahaan yang menerima, yang membuka lowongan gitu. Kalau di bahasa Mandarin sendiri itu Kak, hampir puluhan perusahaan cari jurusan kami, dan itu selalu datang di prodi untuk bertanya, adakah kalau misalnya anak mahasiswa untuk magang kerja boleh hubungi perusahaan kami. Cuman dari saya yang pribadi berarti banyak sebenarnya, cuman mungkin yang akhirnya menjadi masalah kamu kurang percaya diri gitu dengan kemampuan kamu gitu, karena kan ya di semester awal tadi kamu kurang menekuni hal tersebut, sehingga ya walaupun kamu juga sudah berusaha tapi kembali lagi gitu rasa overthinking ataupun kamu tidak pede dengan bahasa Mandarin kamu, sehingga ya membuat kamu overthinking, ini kira-kira nanti kalau saya masuk takutnya nanti akan terjadi hal ini, akan dimarah atau mungkin justru mengecewakan pihak-pihak yang telah menerima saya gitu. Dan sebenarnya masalahnya itu bukan lebih kepada tempat magang ini, tetapi kamunya sendiri gitu. Pemikiran-pemikiran kamu yang overthinking yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu, tapi kamu sudah memikirkan terlalu jauh dan itu memberikan dampak yang negatif kepada kamu gitu, sehingga kamu tidak tidak percaya diri atau mungkin sudah memikirkan hal-hal kalau misalnya nanti masuk takut dimarahi sama bos ataupun atasan gitu, sehingga kamu mungkin ya salahnya di situ gitu. Terkait magang, nah apakah sejauh ini kamu sudah mencoba untuk mengapply atau mencoba mendaftar atau mencari-cari tempat untuk magang atau seperti apa, atau mungkin tidak sama sekali? Kebetulan sekarang Kak, itu saya sudah ajukan apply magang di salah satu perusahaan, dan kebetulan juga perusahaannya juga stay di Kota Makassar. Cuman karena memang kebetulan sistemnya kita di Unhas itu sekarang kan semester sekarang itu magang mandiri, bukan magang prodi lah istilahnya. Dan
kepikiran sekarang kayaknya nggak dulu deh magang karena kan udah nggak ada panggilan gitu, karena itu tadi udah ada rasa malas gitu karena udah nggak ada panggilan di satu perusahaan ini. Jadinya sekarang berpikir kayaknya apa di kampung dulu deh, refreshing dulu supaya maksud saya nggak terlalu banyak pikiran di bagian-bagian akademik, supaya fokus saya juga nanti bisa kembali lagi di semester selanjutnya, tidak berfokus saja melulu di bagian ini, karena ada juga nanti di semester 6 juga nanti kita punya namanya magang proyek gitu yang itu harus ditetapkan. Dan sekarang kayaknya kalau mau dibilang untuk magang lagi agak kepikiran, kayaknya udah dulu kan untuk magang. Berarti sudah pernah mencoba Sudah satu perusahaan, ya. Cuman karena tidak pernah ada panggilan ya. sehingga mungkin membuat kamu overthinking. Ya. Itu salahnya di mana sebenarnya? Ya. Itu sampai sekarang mungkin tidak pernah ada panggilan, sehingga dari hal tersebut membuat kamu berpikiran untuk tidak mau mencoba lagi gitu untuk mendaftar di sekarang ya, nanti coba di semester berikutnya. Kamu bilang tadi refreshing, sebenarnya tidak salah gitu, karena kan yang mengontrol diri kamu sendiri, dan yang bisa menentukan skala prioritas ya kamu sendiri juga gitu. Tetapi sebenarnya kalau pada akhirnya kamu percaya ataupun kayak trust kepada overthinking kamu, ya kapan bisanya gitu. Kalau semisal tadi alasan kamu kayak overthinking, tidak mau lagi mencoba apply di tempat lain karena alasan itu gitu, sebenarnya itu hal yang cukup keliru gitu, karena kan ya sebenarnya kamu punya potensi, kamu punya bakat dan juga minat di hal tersebut, tapi terhalang karena pemikiran kamu tadi itu yang overthinking, yang sudah berpikir buruknya dulu sebelum melakukan ataupun sebelum beraksi gitu. Nah itu sebenarnya yang harus bersama-sama kita ubah. Kira-kira ada tidak cara kamu, atau mungkin sudah berusaha selama ini untuk keluar ataupun kayak memikirkan solusi dari overthinking tersebut? Kalau sekarang kebetulan lebih banyak mensibukkan diri sih supaya tidak terlalu kepikiran dengan hal itu. Tapi tentunya tetap fokus dengan tujuan akademik saya di kampus saya sekarang. Dan gimana caranya saya nge-handle sekarang, saya nggak tahu, mungkin ini salah atau gimana. Saya lihat orang, saya sekarang kan misalnya contoh saya magang, saya nggak magang, tapi ada juga teman saya nggak magang, jadi nggak apa-apa aja lah, it's okay, karena teman saya juga nggak magang, saya juga nggak magang, ya nggak apa-apa. Maksud saya patokan orang lain gitu, dan itu menjadi salah satu kunci bagi saya untuk tidak kepikiran, karena teman saya juga sekarang belum magang. Kalau semisal saya kepikiran, ya kenapa harus kepikiran gitu, sedangkan teman saya juga nggak magang toh. Terus juga yang saya lakukan supaya tidak, maksud saya banyak kepikiran terkait dengan hal tersebut, lebih ke kayak berpikir kayak mungkin memang Tuhan belum berikan jalan untuk kamu magang semester sekarang, jadi kamu nggak bisa untuk istilahnya marah-marah ke diri kamu atau marah-marah ke Tuhan, karena memang Tuhan belum bukakan jalan untuk kamu melakukan hal tersebut. Kalau saya mungkin ada dua hal yang sebenarnya mempengaruhi diri kamu. Yang pertama tadi overthinking, dan yang kedua melihat teman gitu, karena mungkin teman-teman yang lain juga tidak keterima di magang di tempat lain ataupun mungkin belum magang, sehingga kamu kayak menjadikan hal tersebut alasan gitu, tidak apa-apa gitu kalau tidak magang. Itu sebenarnya hal yang harus kamu selesaikan dan juga harus segera dihilangkan gitu, karena akan merugikan diri kamu sendiri gitu. Ya walaupun memang kedepannya akan ada kesempatan, tetapi kalau bisa sekarang kenapa tidak gitu kan. Dan sekarang kan juga punya waktu yang cukup panjang, punya waktu libur gitu, dan bisa digunakan untuk apply magang gitu, mencoba untuk daftar magang di tempat lain. Kan kita tidak tahu gitu kalau misalnya nanti di semester berikutnya mungkin kamu ada kesibukan lain dan akan mengganggu waktu kamu untuk magang. Dan kalau dari saya sih sebenarnya itu yang harus dihilirkan, yang harus diselesaikan, ya pikiran overthinking kamu dan ikut-ikutan teman gitu. Karena kan dari pandangan saya secara pribadi, dari apa yang kamu sampaikan tadi, sebenarnya kamu punya potensi, kamu punya bakat, dan kamu punya keahlian di situ. Cuman karena sudah tidak percaya diri, kemudian juga dipengaruhi dengan berbagai hal yang membuat kamu overthinking, sehingga mengurung niat kamu yang sebenarnya punya potensi di situ. Nah, kalau saran dari saya mungkin, kalau masukan dari saya, ya langkah terbaik yang bisa kamu ambil sekarang itu adalah mengubah pola pikir kamu gitu, yang overthinking tadi gitu. Coba mungkin mencoba kembali mengapply magang di tempat lain gitu, walaupun mungkin kita tidak tahu diterima atau tidak, tetapi apa
apa salahnya untuk mencoba gitu ya. Kalau memang diterima ya puji Tuhan, kalau ya memang tidak diterima ya coba lagi gitu di lain kesempatan. Kalau kamunya sendiri gitu, apakah memang sudah mematangkan untuk mencoba atau apply magang di semester berikutnya, atau memang mau mencoba kesempatan yang ada saya? Kalau di kita Kak, kebetulan memang harus magang di semester 2 semester depan. Jadi mau nggak mau kalau misalnya nggak magang ya nggak akan bisa gitu Kak. Misalnya nggak magang di semester depan akan terhalang lagi dan akan tertunda lagi. Dan itu cukup memakan waktu dan takutnya nanti terlalu memakan waktu saya bertahun-tahun di kampus gitu. Dan saya kebetulan punya target supaya kuliah sesuai dengan target. Kalau misal saya tunda lagi untuk nggak magang, takutnya nanti berpengaruh ke masa kuliah saya. Oke, berarti akan mencoba di semester berikutnya karena itu magang wajib. Nah, kira-kira menurut kamu gitu, apa hal yang akan kamu lakukan gitu? Mungkin selesai dari tempat ini atau mungkin kembali ke kehidupan kamu selanjutnya, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk apa ya, menghilangi overthinking kamu, dan juga itu tadi kayak karena melihat teman mungkin gagal jadi kamu juga apa ya, tidak menyalahkan diri gitu karena teman-teman juga gagal gitu. Apa ada tidak hal-hal yang ingin kamu lakukan? Kalau mungkin kedepannya yang saya lakukan itu memang harus memaksimalkan usaha saya. Karena kalau saya tidak usaha, saya nggak akan bisa magang semester depan gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus bisa memaksimalkan diri saya. Dan mungkin juga seperti tadi yang kakak bilang, kalau semisal jangan terlalu berpatokan lagi sama orang lain, mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang harus saya ubah nanti supaya saya bisa memaksimalkan magang saya ke depannya. Dan mungkin saya akan lebih memberanikan diri untuk tetap saja mulai magang di perusahaan yang berkaitan dengan jurusan saya. Mungkin sudah tidak mempertimbangkan nanti supaya mungkin jalan saya magang lebih banyak gitu. Maksudnya kalau saya terlalu memilih-milih tempat magang nanti pada akhirnya akan menunda nanti masa kuliah saya lagi, dan itu memakan waktu cukup lama. Oke, berarti kamu sudah paham dan juga kamu sudah sadar gitu apa langkah yang akan kamu ambil setelah ini. Ya mungkin apa ya, diatur sebaik mungkin, kemudian juga lakukan secara perlahan gitu, jangan diporsi dalam porsi yang banyak, karena sesuatu yang dilakukan dengan kecil ataupun secara pelan-pelan itu akan memberikan dampak ya, walaupun memang akan memakan waktu yang cukup banyak, cukup panjang, tapi kan hasil itu akan kelihatan gitu lama-lama apa ya, cepat atau lambat akan kelihatan. Itu kalau dari saya. Kemudian juga harus fokuskan diri gitu, kalau sudah niat ataupun sudah memiliki target dengan apa yang ingin kamu capai, harus maksimalkan di situ gitu. Kemudian juga harus percaya diri, kemudian juga apa ya, jangan melihat kegagalan yang terjadi kemarin itu sebagai kekalahan gitu. Justru kamu harus berani bangkit dan juga harus menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran gitu. Kurangnya saya di sini. Dan itu sih kalau dari saya, dan saya harapnya apa ya, kamu lebih maksimalkan lagi di situ, dan apa ya, bisa membagi waktu antara kuliah dan juga kesibukan-kesibukan lainnya. Karena kan tadi kamu bilang selain aktif di kuliah, kamu juga aktif di keorganisasian, di apa ya, di kepanitiaan. Jadi saya harapnya bisa membagi waktu yang baik supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk apa ya, masalah percaya diri, kamu harus bangkit gitu. Jangan terpuruk di keadaan tersebut gitu. Karena kamu punya potensi, kamu punya peluang yang cukup besar. Apa salahnya untuk mencoba gitu. Dan semisal nanti kamu diterima di tempat magang yang akan menerima kamu, ya lakukan dengan hati yang tulus. Kemudian ingat dengan apa yang telah kamu korbankan, dan lakukan dengan segala yang kamu punya, dengan kemampuan kamu. Dan itu sih kalau dari saya. Dan ya semoga mungkin dari sini kamu akan merasa lebih nyaman, merasa jauh lebih tenang, dan semua pikiran-pikiran overthinking kamu itu dapat kamu buang gitu, dan juga kamu dapat apa ya, hilangkan supaya tidak mungkin mempengaruhi diri kamu gitu. Karena kan tanpa kamu sadari, pikiran-pikiran tersebut justru mempengaruhi kamu untuk beraktivitas di kegiatan-kegiatan lainnya yang sebenarnya kamu inginkan, ingin apa ya, beraktivitas di tempat lain karena pikiran tersebut, sehingga membuat kamu takut untuk memulai. Dan kalau memang pilihan kamu sekarang untuk apa ya, menikmati masa liburan dengan berlibur ke kampung halaman, semoga ya apa yang kamu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Nikmati masa liburan kamu, dan sembari liburan juga mempersiapkan diri.
semoga mungkin selesai dari ruangan ini kamu merasa lebih nyaman, dan tentu bersama-sama gitu nanti kita akan memantau apa ya proses kamu ke depannya seperti apa. Kalau dari kamu ada yang disampaikan sebagai penutup? Itu sih Kak, mungkin terima kasih karena sudah dikasihkan jalan keluar supaya kedepannya bisa lebih merubah pola pikir, cara pandang, dan tentunya bisa improve diri supaya jauh lebih baik ke depan. Itu berarti kamu sudah paham. Oke, mungkin itu kali ya yang dapat kita perbincangkan pada sesi konseling saat ini. Ya, kembali lagi saya tekankan, saya sampaikan semua informasi ataupun hal-hal yang bersifat rahasia yang kamu sampaikan ataupun ceritakan kepada saya, itu tentu akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya sebarluaskan dalam bentuk apapun. Dan jika nanti suatu saat informasi tersebut mengancam keselamatan kamu, saya akan informasikan kepada kamu dan akan kita bicarakan secara personal sama. Dan tentu apa yang kamu sampaikan itu semuanya tidak ada yang salah, semuanya saya yakin berasal dari dalam diri kamu, dan ya semoga keluar dari tempat ini kamu bisa lebih percaya diri dan menghilangkan semua rasa overthinking kamu. Ya itu sih. Jadi terima kasih banyak juga karena kamu sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Saya sangat mengapresiasi akan hal tersebut. Dan jika nanti semisal ada hal-hal yang ingin kamu ceritakan, saya terbuka buat kamu. Kamu boleh kabari saya dan ya nanti kita komunikasikan secara bersama-sama. Oke, mungkin itu dari saya. Selamat menikmati masa liburan, selamat mempersiapkan diri juga untuk magang. Semoga kamu dapat mempersiapkannya dengan baik, dan harapan saya semoga semua apa yang kamu harapkan dan apa yang ingin kamu capai semua dapat terwujud. Sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bilang Dari rumah dari jam berapa?